Perkenalkan, nama saya Nimade Melinda Selvia, NPM 1912110135. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi manajemen lintas budaya. Manajemen lintas budaya merupakan ilmu yang berusaha untuk memahami bagaimana budaya nasional mempengaruhi praktik manajemennya, mengidentifikasi persamaan dan perbedaan lintas budaya dalam praktik manajemen dan berbagai konteks organisasi, serta meningkatkan efektivitas dalam manajemen global. Fungsinya yaitu dapat meningkatkan efektivitas dalam manajemen global dan dapat berinteraksi secara multikultural di dunia global. Pada era globalisasi seperti saat ini, terdapat banyak perusahaan atau organisasi internasional. Tidak dapat dipungkiri tentunya ada elemen-elemen di dalam organisasi atau perusahaan itu sendiri yang terdiri dari berbagai macam negara, suku, bangsa, adat istiadat, agama, dan watak. Oleh karena itu, tentunya dalam mengelola perusahaan atau organisasi tersebut dibutuhkan asisten untuk mengatur agar profesionalitas dapat tetap terjaga. Kita ambil contoh apabila dalam suatu kelompok yang terdiri dari berbagai macam sudut pandang terjadi suatu perselisihan, maka disinilah manajemen lintas budaya ini akan digunakan. Yang kedua, ada konsep dasar manajemen lintas budaya. Para peneliti berteori tentang faktor yang membuat perbedaan budaya dalam hubungan kepercayaan, sikap, dan tingkah laku yang datang secara umum dalam kehidupan sehari-hari. Hasilnya adalah sebuah kepercayaan bahwa ketika mempelajari lintas budaya, cara terbaik untuk memulai dan mengerti nilai serta sikap adalah melihat tanggung jawab tingkah laku yang memberi jejak sistem kepercayaan lebih dalam yang merupakan poros penggerak masyarakat. Sehingga berdasar teori yang telah dirumuskan, terdapat 7 kunci manajemen lintas budaya. Di antaranya, yang pertama ada hierarki dan persamaan, yang kedua fokus kelompok, yang ketiga hubungan, yang keempat gaya komunikasi dan orientasi waktu, perubahan toleransi serta motivasi. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada cultural knowledge. Pentingnya memahami bahwa budaya asing tidak sama dengan budaya lokal atau setiap daerah memiliki kultur knowledge-nya berbeda. Perbedaan budaya di antara beberapa negara dan kawasan. Ada beberapa saran dalam berbisnis di Rusia. Berusaha membangun hubungan pribadi dengan partner bisnis, kontrak bisnis dan hukum tidak seperti yang berlaku di negara barat. Jika terjadi perselisihan, tidak terdapat perlindungan yang cukup untuk pihak yang dirugikan karena memerlukan waktu dan usaha membawa ke pengadilan, sehingga yang dapat diandalkan adalah persahabatan. Kemudian yang keempat ada pengambilan keputusan secara lintas budaya. Asal-usul perbedaan lintas budaya, lebih banyak ilmuwan baru-baru ini terlibat dalam melakukan studi tentang pengambilan keputusan lintas budaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebenarnya ada perbedaan lintas budaya dalam perilaku secara umum dan dalam strategi pengambilan keputusan ada khususnya, dan dengan demikian mendorong penelitian untuk menjelaskan asal-usulnya. Ada sejumlah penjelasan yang paling populer dan diterima. Studi kasus yang dapat kita ambil dalam materi sebelumnya tadi yaitu generasi muda sebagai generasi penerus yang akan membawa Indonesia ke arah yang lebih baik atau lebih buruk. Sepantasnya memahami tentang wilayah Indonesia. Pemahaman wilayah Indonesia yang dimaksud adalah pemahaman karakter bangsa untuk selanjutnya dapat digunakan sebagai pondasi dalam mengembangkan bangsa. Budaya sebagai salah satu warisan yang harus dijaga dan dilestarikan, sepantasnya tetap hidup dan berkembang. Budaya Indonesia yang begitu beragam, di mana setiap daerah memiliki budaya sendiri, seharusnya dapat digunakan sebagai salah satu alat dalam mengembangkan Indonesia. Cara yang paling mudah adalah dengan melestarikan budaya tersebut dan memberikan nilai jual yang tinggi dalam pariwisata, sehingga selain dapat melestarikan budaya juga sebagai alat untuk mengembangkan bangsa. Memperkenalkan bangsa melalui keberagaman budaya. Namun, pada kenyataannya, pengembangan bangsa melalui budaya sulit untuk dilakukan. Salah satunya, alasan mendasar adalah masyarakat Indonesia sebagai warga negara Indonesia, sebagai pemilik budaya, tidak paham akan budayanya sendiri. Selain itu, perbedaan budaya dianggap sebagai suatu masalah yang berujung dalam sebuah konflik atau wilayah maupun suku.
Sehingga berdasarkan masalah tersebut perlu adanya sebuah satu kesatuan dan satu pemahaman akan keberagaman atau perbedaan budaya di Indonesia.